Ya tua ternyata bahas nasib juga. Meskipun nggak kayak anak nasib ya. Wis. Don't judge a book by its cover. Oh betul. Waduh. Hati-hati. Nyambung tadi Mas, balik ke situ. Jadi nasib itu artinya sebenarnya senandung. Betul. Terus kalau musik positif itu memang waktu itu di komunitas kita itu sedang mencari jati diri. Karena awalnya nama nasib ini nggak banyak orang yang kenal ya. Iya. Betul. Terus akhirnya ada sahabat kita yang di Bandung itu mulai mendeklarasikan yang namanya musik positif, dan hari ini pun dia bikin channel YouTube juga ya, dan di pengikutnya udah berapa juta gitu. Iya lumayan tuh Banyak. besar. Sebenarnya sama aja, itu juga nasib juga Mas, isinya. Cuman supaya secara syiar bahasanya lebih umum, dibikinlah istilah musik positif, sebenarnya gitu sih. Oh, jadi lebih mengumumkan. Iya. Jadi orang Biar lebih mudah diterima aja sih. terima. Oke, luar biasa gitu. Tapi sekarang balik lagi ke nasib, karena kita mau membranding lagi nasib itu sendiri. Jadi sama aja ya sebenarnya. jadi sama aja ya. Sama aja Mas, sami mawon. Sama sih. Wae. Cuma orangnya juga gitu-gitu aja sama lah. Iya nggak sih Mas? Iya. Tapi sekarang udah banyak yang baru. Udah banyak yang baru ya. Genrenya udah mulai lebih, nasib udah enggak. Kalau dulu itu awal-awal itu kan Raihan, Sarjana, Rabani. Senada, itu Gradasi. kan gradasi. Genre awal nasib itu cuma dua Mas. Kalau enggak akapela, haroki. Iya Betul. kan? Betul. Nah sekarang ini di zaman sekarang udah ada yang genrenya rap, ada yang EDM, Apa itu ide itu? EDM elektronik, Oh oke. Digital music. elektronik digital musik, terus ada yang dangdut bahkan. Wes. Wih, Mantap. Ada. dangdut. Ada ya? Baru ini. Bisa ya? Ada Imazara namanya di Semarang. Oh, Terus iya. pop, kalau pop banyak banget, akapela pun juga. Nah kalau akapela ini khusus awalnya tuh oasnya justru di Jogja ya Mas. Betul. Dari JV, JV, Justice Fatih. Force, Fatih. Mas Rois ini tahu karena dia pengurus pusat. Oh, dari Ya, NN. Iya. nah, jadi dia tahu dari semua genre tadi itu. Saya aja nggak tahu kalau ada yang dangdut itu loh Mas. Saya juga. Nah itu. Nah ini menarik juga nih Mas. Nah, ini kan juga baru dengar soalnya nasib ternyata ada yang dangdut, ada yang EDM, yang apa ya? EDM kan terkesan ada jeduk-jeduk gitu. Iya, Iya, betul. betul. Tapi solawatan. Oh, salah. Solawatan. Jadi kadang juga kita jadi bertanya gitu, misal sebenarnya nasyid itu lagu Islami atau ini lebih ke nadanya yang soft, atau apa sih sebenarnya arti nasyid itu sendiri gitu? Jawabannya sama kayak Mas Rizky yang kemarin. Gimana ya? Jadi memang kalau kan tadi nasyid ya itu senandung. Memang untuk akarnya memang nasyid itu lebih ke betul tadi musik positif. Tadi kalau Masnya bilang nadanya soft, ya enggak, tadi ada jeduk-jeduk ya. Iya. Yang penting menyampaikan kebaikan. Karena ada semboyan kayak semboyan dari nasyid bersyiar lewat syair. Nah, jadinya memang konten dari sebuah lagu tersebut dibawakan seperti apa? Katakanlah tadi ada akapela atau reggae atau bahkan ada Ibnu The Jenggot ya, Ya, rap ya. rap juga. Itu keren sekali Mas. Tapi ternyata isi yang terkandung dari lagu tersebut itu mengajak untuk kebaikan. Ya tadi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala atau nama-nama asma-asma Allah dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Intinya kita mengagungkan bahwa sosok dalam tanda kutip tersebut adalah agung, tapi ditranslasikan ke dalam sebuah lagu gitu. Jadi kalau boleh ditambahkan itu yang bikin softnya itu adalah inti dari Lagunya. lagunya. Betul. Jadi berdakwah lewat soft. Kan nasyid itu setahuku dulu tuh nada syiar dan dakwah. Setahu aku loh ya. Jadi zamanmu apapun ya. ya zamanmu juga kata ya. Jadi apapun genrenya, yang penting itu tuh kayak lembut itu loh, masuknya tuh soft, untuk dakwahnya tuh soft, tapi isinya memang positif. Yang tadi kebaikan tadi itu, mau apapun genrenya. Karena kalau kita menggunakan pure sholawat atau Arab, kan ya yang mohon maaf yang Yang mungkin Jawa nggak bisa nerima. bisa jadi seperti itu, awal. terutama mungkin yang mohon maaf yang Yang bukan gini. Islam, yang bukan Islam kan juga. Oke. Nah, paham ya maksud aku Betul, ya? betul, betul. Dan akhirnya kan bisa menerima minimal tentang kebaikan meskipun kita beda di sana. Itu sih sebenarnya salah satunya. Yang saya tahu sebagai yang lebih tua daripada Mas Ilham sih. Iya betul. Iya, saya paling muda. Baik, ini kita debatkan lagi ya mana yang lebih tua, mana yang Ah, lebih iya. muda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Oke. Karena Kita kita sambil dengerin untuk flashback dulu nih dari Justice Voice di Wes. Bungkus Canggih. Oh, Mantap. nanti kita nyanyikan bisa. Oh iya lanjut. Dibolak-balik ini ya. Iya, iya betul. Dibolak-balik. Aduh, zaman kapan? Ini udah mati tadi? udah. Nostalgia ya. Iya.
nostalgia juga. Nostalgia. Wih, ini mas ngobrol. SMP. Hasilnya nggak apa-apa, boleh. Iya, lombane di tempatmu kan pernah main lo aku bro. Rumus Sanggi ini bro, aku nyanyi Rumus Sanggi. Aku ki carane gawe AKP lagi ngrungokke kaset. Oke. Oh, cek ku digoleki nadane yo digawe latihan. Cara latihannya ngono kuwi yo ora butuh. Tapi bisa mas ya? Iya, enggak tahu ilmunya waktu itu. Nah dulu sama mas, sama bro. Jadi kita dengerin gitu. Cuma Anas orang-orang itu kan Iya iya. Telingane kan sing musikalnya apa musikal ya? apik gitu loh. Kan intinya kebetulan Mas Anas itu kan jalannya nada kan bass dia. Iya, Sampai bass. sekarang dipakai Fatih kan Fatih, gitu. heeh. Itu memang sekolah SMA kan dia basisku nasid mas. Basisku bass, band. Oh. Band, basisku band sama basisku nasid di akapela di Mantiga. Jadi dia emang musikalitas tinggi banget ya. Jadi kan dulu punya band juga rock dan yang lainnya. Jadi Anas tuh sebelum manggung itu besok manggung ini tak kasih kaset ini mas didengerin. Pagi dia udah main mas. Basisnya udah main dan dia juara. Tapi enak sih. Dia Saya- keren. Saya juga pernah main sama Mas Anas itu. Iya, makanya. Mas Fatih itu. Bahasa ini apa ya? Mantap ya. Bahasa itu tuh ngalir dia. Ngalir. Dan dia Jalan lah gitu. Jalan dan dia ganteng dan dia emang musikalitasnya tinggi. Mas. Betul. Betul. Itu. Nah itu salah satu basis terbaik aku yang di Mantiga itu. Oh, Iya. Mantiga. Mantiga dia. Mayo. Salah satu kelas sama Anas aku. Kalau sama Anas, gawe band bareng sama Anas, nasid bareng sama Anas. Mau tak tarik terus dia untuk bareng-bareng gitu. Akhirnya dia pakai di Fatih tadi. Betul. Katanya Fatih sama ini juga kayak berkali-kali. Iya. Beberapa sih, tapi nggak sering. Nah Anas harus dipakai dia. Iya, Dia iya, bass. itu sudah. Dia jalannya sih. Asli udah apa ya? Additional player, tapi wis Ah, sudah. Rodo sudah. Dia kualitasnya sama seperti Diki dia. Nah, Tapi betul. itu ngobrol kaderisasi juga penting ya mas. Boleh. Betul. Soalnya kan kebetulan apa yo dulu nih sama Jogja. Oh iya. Harus 19. Nah ini kan Fato juga ya. Oh. Teladan. Kamu teladan mas? Iya. Iya tuh. Kelas berapa San? Oh, dari dulu salah. Oh, udah lupa, oh, sorry. Angkatan berapa? Angkatan berapa Mas? 18. Lulusnya. Kowe ngerti iki ra, Leviosa. Saya lulus, aku lagi PPL nih kono. Itu lulus 2018. Oh, saya 2018 pertengahan saya baru masuk sama satu. Ajar dia Oh, Leviosa SMP dan juara Ada- satu nasional ngajari. Iya. Iya, oh, sempet Iya, sama Pak Yakin dulu. Yakin Nah, itu. kali? Ya. Guru agama Pak Yakin kan? Halo Mbak. Guru agama Pak Yakin kan? Mbak. Pak Wibit. Mbak Des. Coba nek guru agama ora yakin ora agama. Jenenge ora yakin. Diki. Ngajar ra yakin kan. Semangat bro. Diki melu ngelek aku ibu cah ning dalan iki. Semangat terus. Saya di belakang ya. Nah, tapi mulai pas aku SMA tuh mas, ini kayak nasi ini mulai jarang ya mas. Paling SMA-mu tahun berapa mas? aku mulai 19. Orang yang usong. Di sore ini. Oh iya iya. Dia paling saya nonton nasi SMA 5. SMA Oh, 5. bener. Oh iya. Oh iya SMA 5 aktif dia. SMA 4 kata wis mulai orang usong itu juga katanya mulai enggak terdengar. 2019 teladan masih eksis 2019. Apa? Teladan yang sampai ya itu ngisi-ngisi sih. Cuman setelah itu saya udah selesai, terus saya udah gak ngajar di situ. Udah gak diteruskan. Oke, siji lu. Lu. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Ngajar ning guru. Nek beliau ini Oh senior banget. Senior. Mas Aga itu. Lu manajernya JV. Yang di JV itu. Orang besar banget kan. Iya, Nah, iya. bapaknya. Kalau ibunya itu manajernya Fatih. Iya. Iya. Fatih Family. Pernah jadi manajernya Fatih. Fanbase. Sekarang jadi manajerku pribadi ya mas. Orang nih. Aji Leksono. Enggak atuh Aji Leksono ki joke dari dia. Oh, ngono. Iya lah. Baru tahu aku. Hanya sama tapi wedding. Oh, wedding. Sama Ya ora apa-apa. A2 Aji Sakor Aji Leksono. Wah, ra nanti. Tahu ini.
Berarti Tapi ya rogo-rogo lagu sing Yuto. disetar iki Iya. Mesti ngono. Itu lagu pasti sering di lomba-lomba itu rumus canggih itu pasti ada. Lomba-lomba. Sangi sering tak nyanyi dulu. Oh, zaman biyen itu sering itu. Terus Sangi terus dulu ada Diki versus HP gitu. Oh, Apik ya pikir versus HP ya. Iya makanya itu. HP wong sintesa ya kayak gitu. Juara ya aku pengen nyanyi lagu gue Mas, aku Mas. iya to, Mas. Bar juara terus bintang tamu sintesa langsung loh. Wah. Berarti pengagum sintesa tenan iki. Iya, iyalah. Karya-karyanya karo aku biyen ngefan iki. iya. Soalnya- Sintesa tuh figur lah istilahnya. Ya pasti aku biyen ngefan dia karena aksi panggungnya dia kan gue kayak aku Wah. banget orang iki. Pecilan, pecilan. bener. Jadi, seneng aku. Gula kan ya. Ya, Mas. Mas, Jangan nanti Aku bengok es krungu, Mas. ya barengan roti. Tapi Diki ben ngene ora. aku tak tukeran ini lah. Heh? Aku pakai ini nanti. Sedikit jadi sini. Tadi Diki ketuk ini malah serampung ya. Barengan anak. Dik, kowe nang ndi Dik dia Dik. Oh, ikut nge-live tuh, Mas. Iya kelip level enggak. Tadi kan di jalan Diki. Wow lah. Mas Diki kan melu iki loh. Harusnya melu iki malah level aku. Gue cocok. Dia di jalan. Dan raja toh. Kami mau jali tapi mau Yang jali. ngajak tuh dia yang ngajak. Oh iya, Mas. Karena dia dari laser sedekah bro sama Mbak Kiki ini. Aku laser sedekah jadi teko. Ngomong aku, wah aku ngisi garing laser sedekah ya. Bocah-bocah angel balik kondisi kan. Ora ngomong aku. Iya. Jadi dia ngomong sama aku, ngomong orang aku tak bantu, mau piye caranya mengkondisikan Suran anak. gue telat. Dia nyanyi, dinyanyi. Tak tembung sih. Apa? Oh iya. Sih. Terus gue ganti bro layar-layar. Ini MQ kok sebenarnya dia bilang nggak ngerti aku nih MQ. Dek ora ngerti tenan. Nggak ngerti, Iya. langsung mana MQ nah. Makanya Aku nih dalan gitu nah gitu. aku sama aja jalan rata omong. Kurang kecil. Mereka harus surprise malah dia sih nih dalan. Cuma pengen lihat ini. Oh, Ini besok Mas dalam konser pelaminan ketua baru. Nah, ketuanya besok Mas juga yang Jogja. Masa? Subhan. Tapi panggilnya Han. Han. Oh iya, saya. Kan yang Vescaris itu ya. Namanya Tuhan. Lebu loh, ini Mas, lebu loh. Yang deklarasikan loh ini. Sebenarnya MQ itu butuh sering-sering undang kita loh mas. Cocok. Kan MQ ya hubungannya sama nasyid ya. Enggak sih. Itu coba Mas, itu coba Mas. Hah? Lagi buka penyiar ki. Oh enggak mas. Nanti rat terima aku mas. Masalahnya apa banyak penyiar nih? Minggu rabtah kademen dah. Iya rat Oh, ini kayak neng Eropa ya. Ini foto mana ngomong lengkap nih. Ah, coba. Oh iya, masuk band. Santai, Mas. Kan foto terus baru dikit kok foto mana? Foto. Siji. Sakit tenan Mas. Siji loro telu. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke. Masih war. Oke, wangun. So. Karena ada awal pembulan. Masalah ya mas. Siap. Kalau mas siapa tadi mas? Sunung. Di sini mas. Penyiar juga. Sembilan 2,3 biarkan Jogja sahabat MQ kita kembali lagi ya di sore hari ini di program Journey of Ramadan bersama Nasyid Nusantara ya alhamdulillah juga kita masih bersama mereka dan sekarang tambahin satu personil lagi nih. Iya. Kita akan coba sapa. Berarti langsung perkenalan aja deh. Halo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Han dari Nasyid Nusantara, Yogyakarta.
Masih tahu Mas? Nasi Nusantara Oh Yogyakarta. iya, nasi. Pakai NN aja namanya. NN. Kayaknya ada cerita ini ya, kenapa kok Anya hilang ini? Kenapa? Kenapa kok Anya hilang gitu? ANN. Oh. Alasan estetik aja mas. Oh, Gawe logonya ben pas Mas. Iya. Betul. Oke, Mas Subhan atau panggilannya Han. Han ya. Atau enggak? Nggak jadi. Aduh, nggak jadi nih. Ini karir di Nasid seperti apa nih Mas? Kita tadi Mas lainnya juga sudah ngobrol-ngobrol. Oh, oke, siap. Karir di nasyid sebenarnya belum lama sih ya kalau di nasyid ya. Baru kenal nasyid itu malah di tahun 2013 baru kenal, tapi memang baru terjun di sekitar 16 baru banyak kegiatan. Biasanya sama Raffi, Mas Aji Laksono kalau tahu mungkin. Raffi Band ya. Ya di Raffi Band kita ada akustik nasyid, tapi beberapa waktu ini juga coba untuk solois nasyid gitu. Bukan Jogja ya, Solo ya. Jokes bapak-bapak. Ya, bapak-bapak langsung masuk langsung di roasting ya. Mikirnya susah Mas. Mikirnya susah. Sajane nunggu ket mau iki Mas Troy. Terus gemes sebenarnya ya. Ya begitu mas. Jadi dari 2016 ya Mas? Yap. 2016 dan sekarang Solo tadi ya? Ya betul. Bukan Jogja ya. Masih aja ya? Karena Solo Diulangin lagi. karena versi dia mungkin karena anak kos kami Mas ya. Solo lebih laku daripada grup. Betul. Bukan kalau grup itu dibaginya banyak. Oke. Ini sintesa ngomong kira apa? Orang apa? Bagi itu. Tapi aman, sintesa tuh hampir semua udah sukses sih sebenarnya. Masya Allah. Ya, terutama Mas Rois jadi ya sponsor utama apa ya? Oh, ya nggak bercanda Mas Rois. Konsep utama tetap Aji, anak Jenius jenius. Indonesia. Allah. Sampai lagi tadi terkait genre-genre ya tadi kan ya. Nah, ada juga yang harokah ini. Haroki. Apa Oh, Harap. Oh, beda Mas. Itu Haroko lah. Haroka. Haroki piye iki Mas Haroki? Gimana nih Mas? Genrenya lebih genre anu ya. jadi dia Jelasin. sebenarnya genre asalnya nasyid itu kan awalnya memang seringnya tuh haroki mas. Jadi kalau zaman dulu musik haroki itu buat ini menyemangati berperang itu mas. Jadi pas Jihad. dulu itu zaman-zaman dulu ya. Dan itu belum ada istilah nasyid waktu itu. Nah maka haroki ini populer di dunia seni musik gitu ya. Awalnya itu. Jadi seringnya dipakai untuk orasi, untuk demo. Nah itu Ya. orang-orang haroki itu. Performnya di acara-acara seperti Pokoknya di acara ya. kayak gitu. Kalau di Jogja ya kita M0 ya kan. Iya. Dan mungkin bisa disebutin salah satu nama nasib dari Haroki. Kalau dulu ada ISIS, Izatul Islam. Islam. Masih Sama anu Fatul Fatul Jihad. Fatul Jihad yang di Jogja ya. Iya. Masih ada di Jogja. Kalau sekarang yang masih ada juga ada Azam Haroki juga dulu dari Semarang. Betul. Tapi bukan Azam Nasil Akapela ya. Beda. Itu Mas Aji. Kena lagi. Itu sih Mas. Dan Haroki kayak gitu. Iramanya Mars ya. Mars, Dedet, betul. dedet, 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 gitu. Semangat. Jadi itu lebih kayak mengubarkan semangat tadi ya? Iya. Benar. Ya, tuh. Dan sepertinya kita membutuhkan itu saat ini. Karena nasyid sepertinya saya mau jelaskan juga agak susah ini, berat. Kurang membara ya Mas. Kurang Kurang membara ya. Jadi Jadi dari MK nanti kita bikin grup Haroki. Betul bisa jadi. Bisa jadi ini. Yang Solo nggak jadi Solo punya grup lagi nih. Kayaknya gitu ya. Iya. Bagi lagi nih. betul betul. Dan kalau dari mas-mas sendiri nih, boleh disebutin kayak, apa namanya yang paling menginspirasi dari mas-mas terkait dengan menyanyi atau nasyidnya sendiri siapa? Silakan yang baru hadir, Mas Han dulu. Nah, Mas Subhan. Paling menginspirasi. Kalau aku sih memang basicnya dulu karena belum kenal nasyid ya, lebih ke lagu-lagu pop gitu ya. Setelah kenal nasyid, sukanya dengan akustik. Oh, yang betul. pembawaannya Ya ya. ya ngepop juga, terus lagu-lagunya juga lagu-lagu apa romantis juga ada, muhasabah juga ada seperti itu. Mungkin lebih ke situ ya. Kalau untuk haroki terus akapela malah baru kenal ini setelah kenal personilnya dulu, baru tahu musik-musik akapela haroki kayak gitu. Termasuk dulu anu ya kamu jarang update itu berarti ya. Ya. Itu salah satunya. Iya, iya.
Iya, iya. Bang ini jadi sekarang empuk ya langsung. Iya. Iya. Junior. Senior kok dia. Senior, Mas. Wajahnya. Masukan senior saya ya. Oke. Kalau Mas Ilham siapa ini inspirasi? Nek saya ya, tadi kan saya bilang dari 2012 zaman SMA itu terus terang itu ada Fatih, terus JV, Sintesa, Awalun, yaitu dulu saya ingat lomba-lomba kayak FNY. Nah, ini Festival Nasyid itu ya kan. nah itu harus digaungkan lagi. Oke. Biar lagi. Besok ada ketua yang baru. Sesama anak muda kan bisa kolaborasinya lebih bagus ya Mas Reza. Siap. Ya, jadi FNY itu Festival Nasyid Yogyakarta itu apa ya istilahnya event annual ya, tahunan. Tapi itu walaupun namanya FNY, skalanya nasional ya Mas? Bahkan internasional ya Mas ya? Nasional. Oh, nasional. Ya, jadi lagu-lagunya pasti di situ ada beberapa yang tadi saya sebutkan. Ada dari JV, Awalun, Sintesa dan sebagainya. Jadi kalau ditanya siapa yang menginspirasi ya itu tadi yang saya sebutkan. Banyak ya, ada itu tadi. Nah, ini ada Mas Diki dari Fatih, saya juga ngefans dari dulu. Masya Bahkan skripsi saya Iya. wah, Iki. meneliti tentang Fatih. Serius. Yang Serius. ini Mas Dikinya. Iya, Suara-suara dari dikit. Ah, langsung ditembak. Ini. Sini aja. Jangan gitulah. Enggak apa-apa. Senior. Senioritas. Selamat datang kepada Mas Diki Mas Fatih. Diki Fatih. Project Hill. Sing harusnya ini proyeknya dia menjadi proyek kita. Gitu, luar biasa. Lanjut ya Mas. Tadi Mas Ilham udah jawab. Ya, boleh langsung ke Mas Diki aja nih. Sebentar. Kan ini pertanyaannya belum selesai. Tahap lagi. Oh, Tadi asik. nge-mention saya kan ya, Sintesa tadi ya. Kalau Sintesa sendiri saya itu inspirasinya jelas Justice Voice sama Fatih Akapela. Udah cuma dua itu kalau saya ya. Sama kalau yang di luar Jogja itu ada Gradasi. Ya. Gitu sih. Inspirasinya Sintesa itu tiga itu awal, tapi untuk dua grup nasyid akapela dari Jogja, Justice Voice dan Fatih itu kita berkesempatan belajar langsung. Jadi Sintesa itu dilatih 3 personilnya Fatih. Terus kalau yang Justice Voice kita kesempatan belajar langsung dengerin kasetnya. Dan lagu-lagu yang awal kita bawakan ya jelas lagunya Justice Voice. Itu sih Mas kalau sanatnya tadi ya. Dari Hiksanada Sintesa disebut ternyata juga ada Fatih dan Sintesa pun merujuk ke senior-senior yang atasnya lagi di genre akapela gitu. Kiblatnya ke Justice Voice, Fatih gitu ya. dan Fatih waktu itu luar biasa 10 besar FNN apa Mas? FNI. FNI Festival Nasyid Indonesia 10 besar. 10 besar dan bikin album kompilasi ya itu sih. Oke, jadi yang membuat inspirasinya itu gimana nih Mas? Kalau dari Fatih itu jelas pertama lagunya oke, perpaduannya waktu itu unik, kemudian semua personelnya tuh karakternya tuh koplak Mas. Yang mana ini? Semuanya aksi Justice panggungnya Voice atau tuh- Fatihnya? Dan Fatih tuh aksi Oke. panggungnya tuh Fatih tuh enak banget dilihat di panggung loh. Ya. Gitu sih, walaupun koplak koclok tapi pas nyanyi apik loh. Apik, betul. Sembodong. Sleman. Ya nanti sebelum ke Diki sama sih Justice Voice dulu karena seringnya ada lomba itu loh dulu ya. Akhirnya ngefans, kemudian Senada, kemudian ke Fatih. Baru muncul baru Sintesa, sama lah Awalun dan yang lainnya. Dari mulai nonton, kemudian jadi teman bareng dan konser bareng lah dulu situ. Nah, ini langsung kepada Dikinya langsung deh yang sang maestronya yang kita sebutin dari tadi, yang terjebak hujan dan macet di jalan. Silakan Mas Diki. Enggak usah. Oke ya. Habis nampil. Nggak bisa tampil tanpa ngejak saya, malah garing ketemu anak-anak loh. Iya. Oke, jalan Mas Diki. Lagi banyak job ya ini. Mantap. Ya tapi intinya datang dari ini ya. Dari ini datangnya. Iya. Jadi job itu cuma selingan aja. Ush. Betul apa enak aku. Pertanyaannya apa Mas? Apa ya? Inspirasi. Dulu kamu nasihat itu inspirasi apa? Nasihat. Apa inspirasinya diri kamu sendiri? Luar biasa. Luar biasa. Inspirasi saya itu Azam Voice dulu ya. Wih, Padahal udah ada grupnya. seperti nurnya Nabi Muhammad tuh, walaupun belum ada tapi sudah menginspirasi. Inspirasi luar biasa. Serius bro, serius.
Enggak, sebenarnya dulu itu kan Fatih itu kan bukan akapela ya ceritanya. Dulu kita latihan awal-awal itu kita berdelapan ya. Itu pakai musik dulu. Jadi inspirasinya itu justru di lagu-lagu model Raihan, Brothers. Basisnya di Malaysia ya. Iya betul. Nah, jadi selama bertahun-tahun pakai itu ternyata akhirnya mengalami banyak perubahan, kayak misalnya latihannya jadi mulai nggak efektif, bawa keyboard kemana-mana gitu kan, Ribet ya. ribet. Jadi akhirnya ada teman kita itu yang sekarang jadi anggota kita, Mas Hanif itu yang istilahnya salah satu inspirator kita itu untuk mengarahkan coba ada akapela gitu. Akapela akhirnya pertama kali denger ya senada. Jadi kalau mau masalah inspirasi, ya inspirasi pertama dari teman Fatih dia senada. Senada ya benar. Senada terus berjalan terus akhirnya denger ada gradasi, denger ada JV. Jadi JV itu malah kita tahunya oh ternyata ada JV di Jogja itu ya setelah melalui proses itu. Jadi ya inspirasinya saya pikir ya itu. Yang ketiga ya diri saya sendiri. Pancut lainnya di situ. Konsepnya lu. Luar biasa. Luar biasa. Sombong amat. Sombong. Setuju sih Mas kalau Fatih itu yang menginspirasi koplaknya. Iya Itu lah. rata Mas semua personil. Oh iya dah. Iya, betul, betul. Biasa. Rata ya. Kalau sintesa kan cuma dia aja yang kopla. Masuk Esta. Oke, nah ngomong soal kopla nih, kita akan lanjutkan ke kopla kita di sore hari ini bersama personil NN nih, sahabat NGIS juga masih ditunggu ya. Kita sambil dengarkan nasyid dari Fatih dengan judul Zikir Adalah. Mantap. Di dangdut kan Mas? Dangdut kan? Ini dangdut. Iya. Akapela dangdut. Oke. Seru ya Pak. Di masing Wah, kayak ketemu. Foto meneh ora diki lho. Foto meneh ora diki. Oh iya betul. Ini Mas, ceritanya lagu ini berhasil membuat salah satu hidayah, salah satu pelacur. Gara-gara negeri ini dia tobat. Di Jakarta ya. Dit? Nanti diceritakan. Nanti ceritakan. Penghibur lah ya, penghibur. Nah, Nanti diterima. Oke, ceritakan nanti Mas. Tapi terompahnya Mas Diku udah di atas nih. udah. Terompah. Terompahnya. Masya Allah. Seperti Bilal. Anakku berarti. Oh, iya. Karena tinggal satu segmen lagi, kemungkinan ya Mas nanti yang ini dibahas sedikit aja nggak apa-apa, sama nanti ditambahin gimana ya promo, sebelum promo nambahin sedikit ini gimana MKFM Jogja di mata para nasib Jogja. Oh siap. Gitu ya. Ya. Siap. Ya biasa sih. Kurang ajar. Cuma senior. Terus inspirasinya diri sendiri. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. Selain mangsa itu selain mangsa itu Bareng-bareng kan aku ya waktu ya. selain mangsa Maksudnya nek bareng itu kayak Iya memang gitu. maksud aku memang caplokannya jadi waktu jadi enggak tapi kerasa. udah jalan itu. Ya enggak sih? Oh depan. Tapi ya cepet Mas kan. Jadi kalau Selasa ya besok mangsa. Iya, Setengah 5 pas. setengah 5 pas. Kemarin pas aku dikit loro nanti kadem meneh bro entek-entek materi kayak karena kan SS belum bisa hadir semua kala itu. Jadi ngomong loro jadi kelihatan sangat lama kita Oh, terima. Muhammad Yahya. Ya karena Sesinya jadi banyak ya. karena pertanyaannya ya Sambil mungkin pesantren, kita ya? belum Aku pernah sih bisa sama Pak Zainal. semuanya menjawab itu karena alhamdulillah ada Mas Faisal kali itu. Taruhan. Datang tapi anu live dari di jalan dia. Nah enggak, wah ini pertanyaan tentang SS ya kita nggak bisa menjawab. Mungkin ya. Sukabumi hadir nggak sih? Iya mbak. Assalamualaikum
Waalaikumsalam Mas. Dead Seventeen. Kok ngene barang gue sih. Pas bawa ning tas ku. Oke, alat-alatnya. Ini gue tok sih bro. Kadang pas butuh ini loh bro, gawe tepuk-tepuk ning tengah jalan apa pas ada momen bagus itu tempel kayak gitu. Untuk mbak short itu loh mas. Short di YouTube. Itu banget. Malah praktis ya Mas ya. Betul praktis banget. Kalau YouTube biasa itu paling penontonnya cuma 200-300. Short itu langsung bisa 5.000 mas. Iya, oke. Ribuan kayaknya. Iya. Kita sekarang lagi di apa ya? Di up terus. Oh ya, kita di up terus. Tapi itu anu nggak dia tuh? Apa monetize nggak sih? Monotes dia. Iya, katanya Short bisa ya. monetes. murah jare. 2023 ya Mas ya? Iya. 2023 Februari. Itu dengan syarat sebenarnya ya 10 juta penonton. Baru bisa ketemu. Oh, baru makanya. bisa dibagi hasil. Tapi aku nggak sampai 10 juta penonton, mungkin nenek gue YouTube studio itu bisa ono tapi paling 10.000. Tapi kan memungkinkan orang untuk bisa Iya. semangat di YouTube gitu loh. Cuma ya syaratnya gue mau nih kepengen tau ya ono 10 juta penonton selama 1 tahun mas. Betul. Nah wis ya terbiasa ya short gambar buaya untuk penontonnya 4 juta ya bro. Heeh. Kasih Tapi juga. emang banyak sekarang Mas nganggo short tuh kayaknya short itu lebih kayak reel juga ya. kayak Reels, algoritmanya. kayak TikTok dia mau nyanyi TikTok. Ah, betul. Iya. Lebih iso nge-up ke. Nanti diputar berakhir. Apa Mas ini Mas? 2180. Wes sing. Ulang dong. Nah, Sudah kurcium. oke mas. Yo. Masuk nih gede Oh, Nek sing tak terasa tiba waktunya. Apa judulnya? Setitik cinta. Tika. Oh, Dan narkotika. Tika. Nah, nah waktu sebenarnya kita harus nyanyi bareng-bareng wong limo no. Ada kok Mas. Mau nyanyi loh. Ya enggak tahu juga. Enggak. Memang Ono nang nyanyi curup. anu, Curup. Iya. Apa ngono? Siji heeh, rakyat satu Ini kali mah. apa. Aku ono minus one anu iki. Ramatan ning alamin. Oh, Oh, nek ora ki langsung live lho, Bro. Oh, Bareng-bareng. akapela. Ya sak kena-kenane, tapi nek nyanyi iki mau masalah Marsen. kok nyanyi di kono lho. Anak-anak tahu itu, anak-anak pada Ah, tahu. tak sih lima sing itu. Ini nggak suka komedisikan dulu loh, Bro kayak gitu. Nah, iya kuwi sing angel iki. Tepat anak soleh. Hah? Harusnya butuh Mas Aji tadi. Nah, dia ngomongnya serampung ya, Bro. Ini nanti, Bro, layah-layah. Jadi MK dia nggak ngerti. Ngerti tahu nek Mas Haji. Ora, mager iki model linggo-linggo kene ngendi ya? Kayaknya besar. Linggo-linggo. Besar banget, Bro. Mungkin nanti MK lah kira. Apa sing Fatih malah karo anak-anak Mas? Karo anak-anak sing iki karo pasan. Tanggal 14. Oh, berarti undang anak ini. Lu enggak Oh, panggung nyanyi iki Ramadan malam. Ya man sallaita bi kullil anbiya Iklan maksudnya iklan kayak gini. ya man fi qalbika rahmatul linnas ya man alafta quluban fil islam lupa ya habibi syafi rasulullah ummi wa abi Di sini loh nanti. Iklan yang beneran kayak disimpan-simpan. Kok aneh banget ya? Pecah ya, pecah. Iya nih, YouTube ya. Heeh. Fakultas gitu. Itu ada Ramadan. Undang-undang pendengar-pendengar juga. Nek dulu aku pas sama Mas Diki sebelum Lebaran bro, jadi kita nyanyi ini selamat dari dulu gitu dulu, tapi kan ini masih jauh banget. Dulu juga nih. Dulu aku diundang aku Mas Diki sama Didi sama Keta Kendi. Udah lama tuh. Wah, 2000 sebelum Covid Mas. Biar ada program apa ya Mas Diki nang MGG kita musik positif ya. Iya, Oh, ada. pos bengkelmu pos. Pos bengkel pos. Datang gitu Mas. Dulu tuh ya Di Jogja diwawancara di Rolling. Oh. Katanya Mas Diki sing anu ya? Iya Mas Diki sing Bisa nanti ben tahu. Nah, masuk lagi Mas. Nanti gantian pakai ini bisa. Aman.
masih bersama Nasyid Nusantara sahabat MG. Dan sahabat juga masih hidup nih, siapa tahu ada yang mau bergabung dan memberikan atensinya terkait dengan pengalaman sahabat MG dalam mendengarkan nasyid di MKFM Jogja selama 17 tahun. Dan kita akan masih lanjutkan untuk perbincangan kita bersama ada Mas Rois, Mas Diki, Mas Haji, Mas Ilham dan juga Mas Subhan. Nah, tanya apa lagi nih Mas Ilham? Gimana? Anda kehabisan pertanyaan? Tanya. Lagunya tadi katanya lagunya sendiri ini ada sesuatu yang menarik diceritakan yang terkait zikir tadi. Oh iya, tadi kan diputar yang kedua tuh lagunya Fatih. Zikir adalah. Zikir adalah. Ini ada cerita menarik di balik lagu ini, tapi saya nggak tahu cerita detailnya. Jadi silakan Mas Diki. Saya kaget loh, padahal ini yang bikin kan kita, kok dia malah tahu. Itu menunjukkan bahwa dia fans sejati. Mas. Padahal aku mau manggake sebenarnya. Gimana Mas Diki? Ya mungkin 30 detik lah. Dari sekarang. Ya waktu Anda habis. Ya itu cerita menarik ya dari lagu Zikir adalah itu sebenarnya ciptaan dari Diri saya sendiri. banyak pihak. Oh banyak. Jadi Fatih Akapela, kemudian adalah Mas Era Sugiarso, kemudian adalah namanya Mas Fatah ya. Nah itu dulu kita ketemu di satu label namanya Mixpro. Nah situ beliau ini yang punya lagu Zikir adalah. Kemudian konsep-konsep sampai akhirnya dangdut itu merupakan satu inovasi baru saya pikir ya. Dan mungkin di awal-awal itu lagu-lagu dengan genre dangdut itu saya pikir agak rawan ya. Karena kan kesannya di dangdut, lagu dangdut itu kan pasti banyak negatifnya gitu. Nah, cuman ternyata berjalannya roda pedati wes. Berjalannya roda pedati. Bahasanya mau barkan roh macet gitu. Roda pedati gitu. Seiring berputarnya roda pedati. Oh, iya. Seiring berputarnya waktu itu banyak cerita dari teman-teman kita, terutama yang ada di luar kota ya, terutama di Jakarta. Jadi memang Fatih itu punya komunitas namanya Fatih Family. Kebetulan di sini ketuanya ada itu, mantan ketuanya itu ada Mbak Ebri di sana. Nah itu, ya mohon maaf nih kita memang di seluruh Indonesia itu ada itu. Ya. Jadi kita nggak sombong. Mohon maaf dulu baru sombong ya. Mohon maaf nih ya. Basisnya kuat ya Mas. Basisnya kuat. Ya walaupun lama-lama ya bubar semua ya. Mohon maaf. Bersama roda yang berputar akhirnya bubar juga. Tergeser dengan bola-bola sintesa. Nah jadi ada cerita teman kita yang ada di Jakarta itu kan memang lagu itu ternyata sempat diputar di beberapa radio, terutama radio umum ya, bukan radio Islami ya. Karena dangdutnya itu. Karena dangdutnya itu. Dan pada waktu lagu itu diputar itu kan biasa kan ya ada lagu request, ada yang telepon curhat segala macam, ada memori. Oh betul. Di Jakarta itu namanya apa saya lupa. Nah itu cerita bahwa saya suka dengan lagu ini, nggak tahu ini siapa yang nyanyi, tapi lagu ini itu generik saya banget lah ya, istilahnya bahasanya gitu. Genre kita banget dan itu membawa banyak perubahan dalam diri saya setelah mendengarkan. Nah itu kita aja anak Fatih aja, wah itu sangat ya istilahnya cerita itu yang membuat kita makin semangat gitu. Jadi ada salah satu orang yang bekerja di dunia hiburan ya, menghibur di Jakarta. Itu yang cowok apa cewek? Cewek. Wanita. Wanita penghibur gitu loh. Karena ada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda terlibat dengan Apa Anda terhibur ya Mas? Apa Anda terhibur? Oke, lanjut. Sorry. Mendengarkan Fatih itu alhamdulillah ada hidayah yang muncul ya. Gitu. Nah, beliau cerita setelah mendengarkan itu sudah berubah apa ya istilahnya berubah drastis dengan pekerjaannya terutama. Karena dulu kan ada ANN, dulu masih ANN ya. ANN Jakarta itu juga istilahnya yang menerima laporan-laporan itu ya itu membuat kita Fatih itu semakin semangat lah untuk bikin. Alhamdulillahnya tahun berikutnya kita sudah mulai vakum. Kalau saya nunggu ya. Apa semangat mulai nacitan di tempat-tempat penghibur? Tapi bisa itu. Pak, nggak kelihatan vakum di mata kita, tapi ternyata dia bergerak di. Tapi poin pentingnya gini bro, poin pentingnya itu kadang kita bikin karya itu oke lah. Sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya nih. Setuju. Tapi suatu saat mungkin ada entah tahu di mana orang itu dengerin itu membuat hidayah kan pahalanya kan. Betul. Terima kasih Ustaz Diki luar biasa. Masya Allah. Seperti lagu-lagu saya yang selalu diputar di MQ lagu anak-anak. Gantian sambungnya ya.
Ya begitulah ceritanya. Cerita dari lagu. Lagi. Jadi ini yang disebut soft, penyampaian soft. Iya. Ya, betul. Walaupun jedak-jeduk dangdut ya. Nah, Tapi ternyata malah bisa menyentuh hati seseorang kan. genrenya itu nggak semua orang kan juga suka pop. Nggak semua orang suka model yang mendayu-dayu kan. Iya, Ya. betul. Ada yang merasuk dengan EDM ya kita buatan EDM lah gitu. Ada yang merasuk dengan lagu anak ya bikin lagu anak. Betul. Ada yang genrenya nenek-nenek ya kita Nah, bikinnya. betul. Pokoknya sampai kerasukan ya Mas ya. Yang penting dakwah tersampaikan. Ya boleh jangan. Meskipun- Allahu Akbar. Insyaallah. Kaget aku. Oke deh. Padahal ini yang terakhir nih Mas semuanya. Nah, ini pengalaman dari Mas-mas semua di sini sama bareng MKM juga nih selama berkarya di sini apa aja nih? Jadi Mas-mas dulu. Kalau dari saya yang jelas MG itu saksi sejarah Nasyid Jogja, tumbuhnya Nah, berkembangnya betul. Nasyid Jogja. Kita bertumbuh bareng waktu itu awal-awal MG. Nasyid juga ikut dinaikkan oleh MG. Dan waktu itu kita juga sering diundang. Dulu saya sering banget diundang ke MG, Mas. Semoga habis ini sering. Kode ini ternyata kode. Kode. Itu Mas, jadi dia MG saksi sejarah. Akhirnya sombong juga dia ternyata sering diundang. Ya. Enggak. Oh enggak. Dan teman bertumbuh Nasyid di Jogja. Lanjut Mas Subhan. Betul, MK itu satu yang paling mendukung banget ya teman-teman Jogja untuk terus berkarya, apresiasi banget dari karya-karya yang dulu sampai sekarang, bahkan yang paling baru juga pasti ada di MK gitu kan. Dan salah satu andalan buat kita semuanya dengerin lagu-lagu nasyid ya di MK FM dimanapun gitu. Ya kalau aku ya MG itu bagian dari jembatan itu loh untuk mengenalkan karya bersama menuju kebaikan. Gitu loh. Gitu. Sampai hafal saya itu. Tagline-nya. Jembatan untuk mengenalkan karya kita. Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga, inspirasi banyak hal. Mas Ilham, apa itu kira-kira? Kalau saya terus terang ya hampir sama semuanya. Dulu saya ingat sama Mas Diki ya, itu Heksanada diundang juga untuk promosi single dulu tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi sekarang udah pada nikah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Bos. iya. Ini Single. masuk banget Oh, Jogja. single. Jogja Mas. Iya. Bapak-bapak tuh Masuk single. Iya, Bapak ada. Sekarang udah nikah. Oke. Ya itu Luar biasa. kemudian saya tadi ya yang menyinggung saya juga ada ngelatih juga pas itu malah sama Mas Rois. Jadi betul MKFM itu sebuah apa ya jembatan besar lah untuk nasyid-nasyid terutama yang baru untuk lebih dikenal lagi ya, lebih di bombastis lagi lah di Jogja terutama. Jadinya ya itu kesimpulannya MKFM itu benar-benar jembatan besar bagi kami para munsyid. Munsyid tadi udah disebut. Iya, iya gitu. Ya. gitu. Terakhir dik. Yang terakhir Mas Diki. Nah, semua udah disebutin ya. Cuman saya mau ngomongin aja nih, kita sebenarnya saya mewakili teman-teman NN Jogja ya, sebenarnya agak karena sebenarnya MG nih ya, kita kan banyak yang nggak tahu ya, sebenarnya teman-teman dari MG itu sering menanyakan single-single baru teman-teman dari Jogja. Oh, Nah. baru tahu saya. Nah, karena menanyakan itu terus-menerus, karena saya mau ngasih karya juga, ternyata ya teman-teman Jogja juga akhir-akhir ini memang masih perlu dimotivasi lah. Agak sedikit lesu. Nah, agak sedikit lesu gitu. Lemah. Nah, jadi selain jembatan, selain pembuka, selain Fatih mana disebut pembuka tadi ya. Jadi sebenarnya ini apa ya, cambuk untuk teman-teman Nasyid Jogja juga untuk terus mengeluarkan karya, karena sebenarnya terbuka lebar untuk kita semua di MG itu untuk dipromosikan. Gratis lagi loh ya. Jadi istilahnya didengarkan di seluruh penjuru dunia dan akhirat. Baik kalangan manusia dan kalangan jin ya. Jangan sebutkan diri sendiri loh Mas. Oh, ya, Jadi saya merasa agak sedikit apa ya? Ya malu juga sama MG sebenarnya. Kalau ditanyain terus, waduh karyanya nggak ada, Jogja belum ada karya itu. Jadi kedepannya harapan saya baik MG untuk teman-teman lain juga sama-sama kita terus untuk berkarya. Apalagi sekarang itu kan masalah hak cipta itu kan sudah sangat ini ya, pelik lah. Pelik. Jadi mau nggak mau kita harus banyak berkarya, itu aja. Jangan cover. Nah, sekarang informasi buat besok Mas Rois. Ya, kebetulan katanya mau ada ini sahabat Latur ya, ada acara juga nih dari teman-teman nasyid di Jogja nih Mas ya. Nah, katanya Mas Diki tadi kita sedikit lesu. Nah, ini kita mau Nah. kita tidak lesu. Ya. Jadi Mas
besok hari Jumat, insya Allah Tanggal ada berapa? Tanggal 14 April. April 2024. 2023 politik ya enggak. Ini kita ada namanya Festival Musik Religi Joglo Semar. Ya. Joglo Semar itu Jogja, Solo, Semarang. Kayak kereta ya Mas. Sebenarnya kita Level. jadi Level. besok akan ada sekitar 2 itu tuh penampil performer baik solois ataupun grup yang tampil di acara Festival Musik Religi Joglo Semar ini. Ada Denny Adan, Jarmina Konza, Fatih Akapela kalau jadi, Cindy Samuel, El Alis, Imazara, Rijal Bela-bela kalau Awalun New Capella, Musafa, El Azizi, Alwi Syakib, Leviosa, Hiksanada, Alpha Voice, Helmi Uta, Duo Diodi, Adib, Rizaldin, Candy Yudita, Halusinasi, Deslancar, Aji Leksono, Aji siapa? Lu banyak kan? Iya. Kata siapa kita lesu? Kata siapa kita lemah? Iya. langsung dijawab ya ini Langsung berarti ya. dijawab. Luar biasa. Semoga habis itu jangan lesu. Habis itu tanggal 15-nya juga ada. Luar biasa. Di mana Mas? Padet. Di mana itu Kalau Mas? yang Festival Musik Religi Joglo Semar ini buat para pendengar MKFM Yang hari Jumat boleh ya, hadir ya tanggal 12. acaranya Hari Jumat ya. gratis. Di Acaranya di Atrium Sleman City Hall mulai dari jam 1. 1 siang Ya. sampai jam Non-stop ya. non-stop sampai jam sebelum tarawih lah, sebelum isya. Diisi dengan lagu-lagu nasyid semua lah. Semuanya, dan nanti juga di tengah-tengah acara kita ada santunan yatim. Masya Allah. Insya Allah kita hadirkan 500 anak yatim. Luar Masya biasa. Dan Itu kita dikasih tinggal cerita. Datang aja. Tinggal datang aja menyimak nasib-nasib yang nampil di situ. Dan juga besok menyimak dongeng di sana ya. Ada dongeng, betul, ada dongeng dari Aji, anak jenius ini. Ini Mas, ada lagi Mas tadi. Acara berikutnya itu langsung hari Sabtunya tanggal 15 dan 16, 16. combo 3 hari 3 hari berturut-turut. Dahsyat. Itu di Pakuwon Mall ada parade musik religi nasib Nusantara juga, menghadirkan banyak juga. Kayak apa Kita sih? nggak usah disebut ya, itu akeh banget. Ini nanti lihat aja posternya, teman-teman bisa cek pengumumannya di Instagram @nasyid_jogja ya. Itu Instagram resminya Nasib Nusantara Jogja. Gitu nih Mas. Nah, ini satu lagi saya mau nambahin. Ini karena hari ini hari spesial untuk MG. Mari kita nyanyi bareng-bareng. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, MG. Terima kasih banyak Mas yang sudah dan berbicara ya, berbicara sedikit bersama kami. Semoga tadi seperti Mas Diki bisa kembali lagi menghasilkan karya-karya yang Amin, amin, amin. semoga di tanggal 14-15 ini acaranya lancar. Amin, amin, amin. Jadi infonya jangan lupa di Nasyid Jogja Instagramnya. Ya. Nasyid Jogja. Terima kasih Mas Rois, Mas Subhan, Mas Haji, Mas Ilham, dan juga Mas Diki. Sama-sama. Itu kita tutup dengan Waalaikumsalam. nasyid dari Sintesa dengan judul 2183. 2183 ini apa? Al-Baqarah toh? Wah, kamu tuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Halo, Diki. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, Mas Subhan, Mas Rohes. Halo. Terima kasih semuanya. Oke. Apa sih? Samsung apa sih? Bila ini. Samsung apa? Samsung Note 9. Note 9. Akapela tapi Oke, thank you semuanya. Ini kayak ini ya. Teman-teman dari Kota Baru Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personilnya oke ya saya. Personilnya nanti banyak ya? Iya, krunya. Krunya. Ada 20-an lah. Masya Allah. Biasa.